38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum erba itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kedatangan Tuhan pun digambarkan keadaannya seperti Nuh. Orang sudah mikirnya jauh dari Tuhan, saudara, pesta pura dan macam-macam, saudara. Jadi dipakai untuk mengingatkan kita manusia. Singkat cerita, kalau kita bisa perhatikan, Nuh mendapat kasih karunia, dipakai Tuhan luar biasa sekali. Lah, saudara, mengapa Nuh bisa dapat kasih karunia yang luar biasa? Saudara, karena Nuh dan keluarganya lakukan sesuatu yang luar biasa. Maka saya sebut kesatuan dalam keluarga Nuh. Apa saja yang kita bisa petik pelajaran? Yang pertama, keluarga yang hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, keluarga yang hidup dalam kebenaran. Ayat 9 tadi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu bergaul dengan Allah. Jadi sekali lagi, Nuh-nya hidup dalam kebenaran. Kalau kita baca juga, saya percaya istrinya, anak-anaknya, saudara juga sama. Sebab setiap orang kalau hidup dalam dosa, biarpun orang tuanya hidup dalam kebenaran, tapi kalau hidup dalam dosa akhirnya rusak, sama saja. Saudara, sekalipun tidak ditulis secara langsung, saya percaya mereka keluarga lah, gambarannya yang hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama sekali, saudara. Sama-sama hidup dalam kebenaran. Sehingga satu keluarga dapat, saudara, dipakai Tuhan luar biasa sekali, saudara. Jadi kesaksian yang luar biasa sekali, saudara. Jadi contoh yang luar biasa. Hidup dalam kebenaran. Sejak setiap saudara juga buka hati. Sampai sekarang, apakah saudara hidup dalam kebenaran? Atau hidup dalam dosa? Termasuk keluarga. Apakah keluargamu hidup dalam kebenaran? Atau hidup dalam dosa? Pertama, saudara, ini zaman gambarkan seperti Nuh juga hari ini. Ada pesan Tuhan. Rema dari Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau hidup dalam dosa, ngaku tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mengaku minta pengampunan. Janji tinggalkan dosa. Sebab seperti zaman Nuh yang terus hidup dalam dosa, akhirnya binasa. Tapi Nuh, keluarga, hidup dalam kebenaran sehingga dapat keselamatan. Jadi sekali lagi, saya percaya firman Tuhan ini juga jadi pesan bagi setiap kita. Saudara semua dan saya. Keluarga yang hidup dalam kebenaran. Kalau ada anggota keluarga kita, yang pertama kita dulu hidup dalam kebenaran. Ada anggota keluarga kita hidup dalam dosa. Doakan dia, saudara. Perjuangkan dia. Kalau bisa nasihati dia. Pokok doakan, perjuangkan. Supaya juga bertobat. Supaya juga hidup dalam kebenaran. Sebab kalau hidup dalam dosa, siapapun sama saja.